minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama, yang paling utama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kesempatan nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat beriringkan salam kita sajikan kepada pangkuan alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu karunia yang paling indah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita ialah nikmatnya kita dalam menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Betapa banyak orang-orang yang mungkin di tahun-tahun sebelumnya merasakan ibadah puasa bersama kita, tetapi di tahun ini mereka sudah tidak ada lagi bersama di sisi kita. Maka dari itu, saudara-saudaraku sekalian, jangan kita menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita agar bisa mendapatkan manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama ialah kita harus senantiasa bermuhasabah. Bermuhasabah ialah kita mengevaluasi diri kita tentang ibadah-ibadah apa saja yang sudah kita perbuat. Jika itu merupakan kesalahan kepada manusia, maka hendaknya kita memohon maaf. Jika kesalahan tersebut ialah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sebaiknya kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam bermuhasabah, kita mengintrospeksi diri kita dan kita mengevaluasi diri kita. Jika kita melakukan keburukan, maka sebaiknya kita meninggalkan keburukan-keburukan tersebut. Di dalam bermuhasabah, kita juga harus membuat target-target tentang ibadah-ibadah kita. Jika kita sudah melakukan banyak kebaikan, maka seyogyanya kita perlu meningkatkannya. Jika itu merupakan suatu keburukan ataupun kesalahan, ada baiknya kita memohon ampunan kepadanya. Yang selanjutnya ialah marilah kita untuk senantiasa bermujahadah. Bermujahadah di sini adalah kita bersungguh-sungguh melakukan apa yang sudah menjadi target kita di awal tadi. Rencanakan apa yang ingin kita lakukan, maka lakukanlah apa yang ingin kita rencanakan. Target tadi ibaratkan seperti tujuan kita ketika kita menaiki kendaraan. Ketika kita menaiki kendaraan, pasti ada rambu-rambu yang harus kita patuhi. Jika itu merupakan larangan, maka kita sebisa mungkin untuk menghindar. Jika itu merupakan anjuran, sebisa mungkin kita untuk melaksanakannya. Yang selanjutnya ialah kita harus merasa bermuraqabah. Muraqabah di sini ialah kita harus senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan berhati-hati setiap perbuatan yang ingin kita lakukan. Jika perbuatan itu sesuatu keburukan, maka kita akan memiliki kesadaran bahwasanya dalam keburukan itu siapa tahu di sana ada murkanya Allah. Jika kita malas dalam melakukan perbuatan kebaikan, tetapi kita harus mengingat
perbuatan baik itu ialah di situ mungkin terdapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita sudah melalui 3 langkah yang kita sudah sebutkan tadi, maka sebaiknya langkah selanjutnya yang kita lakukan ialah bermahabbah. Mahabbah itu adalah rasa cinta. Ketika kita sudah cinta dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak hanya sekedar mendambakan surganya Allah, tetapi kita juga tidak karena takut kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dalam ibadah kita hanya mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada 4 hal yang perlu kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah agar kita mendapatnya manisnya atau kenikmatan di dalam ibadah tersebut. Yang pertama tadi ialah kita harus senantiasa bermuhasabah, mengevaluasi diri kita terhadap apa yang kita lakukan yang telah lalu. Yang kedua ialah kita harus senantiasa untuk bermuhajadah. Kita harus senantiasa bersungguh-sungguh untuk melakukan apa yang telah menjadi perencanaan kita, khususnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, kita harus bermuraqabah. Kita harus selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah mahabbah, rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sekian yang dapat bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.